Masa liburan telah tiba. Banyak orang menggunakan waktu liburan mereka untuk pergi berlibur ke luar kota atau ke luar negeri. Tentunya di masa-masa seperti ini, harga tiket pesawat maupun tiket wisata akan naik. Bagi para karyawan seperti kami tak punya pilihan. Keinginan berlibur di hari normal adalah hal mustahil. Syukur-syukur kami dapat masa liburan. Liburan tahun ini, aku dan temanku sudah mempersiapkan untuk liburan yang tak terlupakan, yaitu liburan ke Dubai. Aku dan teman-teman menyisihkan sebagian gaji untuk ditabung, dan akhirnya perjuangan kami tak sia-sia. Dubai adalah negara Timur Tengah yang kaya raya. Kami dari dahulu selalu ingin ke sana. Setelah dari sana, ada beberapa pengalaman menyenangkan dan juga pengalaman buruk. Hampir-hampir kita tak pernah mendengar hal-hal mistis di sana sebelumnya, namun ternyata kita semua mengalami hal di luar dugaan. Sebelum aku lanjut bercerita, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng serta share ke teman-teman kamu. Halo semua, perkenalkan namaku Denny. Aku adalah seorang karyawan kantoran yang bekerja di perusahaan properti yang berada di kota Jakarta. Aku memiliki 3 teman akrab yang awal bekerja hingga sekarang selalu bersama. Temanku pertama bernama Andre. Dia orangnya sanguin banget, cowok tapi cerewet banget, paling banyak omongnya. Dia suka sekali punya rencana keren, tapi gak pernah satupun rencananya terlaksana. Masalah penampilan nomor 1, tapi kalau kamu tahu kamarnya, begitu berantakan. Dia orangnya tak suka beres-beres. Berikutnya adalah temanku yang bernama Burhan. Dia seorang yang melankolis banget. Apa-apa harus tertata rapi dan terjadwal. Sebetulnya Burhan tak pandai menyanyi, tapi ketika orang lain mengatakan sebenarnya, dia malah tersinggung. Lalu temanku yang satunya adalah Cahyo. Dia adalah seorang yang pendiam banget, karena emang dia adalah seorang pragmatis. Cahyo orangnya gak pernah macam-macam, tapi juga gak pernah punya prestasi yang membanggakan. Aku sendiri adalah seorang koleris. Akulah yang memiliki ambisi untuk pergi berlibur ke kota Dubai. Semisal Andre yang merencanakannya, mungkin hanya sekedar mimpi saja dan tak akan pernah terwujud. Meski di awal perencanaan kami tak memiliki uang, aku dibantu Burhan untuk membuat tabungan bersama dan akhirnya bisa terwujud. Sebetulnya uang kami tak begitu banyak, namun setelah dihitung cukuplah untuk biaya transport, menginap, makan, dan sebagainya untuk berlibur. Hingga akhirnya waktu yang dinantikan tiba, kami berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Lalu transit di Singapura dan akhirnya tiba di Dubai. Sesampainya di Dubai, aku benar-benar merasa kagum. Kota ini begitu menakjubkan. Tak salah jika memilih berlibur di sini. Semua fasilitas umum yang tersedia begitu mewah. Banyak terlihat pemandangan gedung-gedung tinggi. Jalan dipenuhi oleh mobil-mobil mewah. Hampir tak pernah ada aku lihat mobil jadul di sini. Semuanya keluaran terbaru dan high class. Aku dan teman-temanku lalu pergi untuk check-in dulu ke hotel. Dan kami memilih hotel bintang 5 yang berada di dekat pesisir pantai. Siapa tahu ini kesempatan kami sekali seumur hidup untuk berlibur ke Dubai, jadi kami persiapkan yang terbaik. Rata-rata hotel di sini lantainya hingga 100 lantai lebih. Kami ambil kamar di lantai 100, pasti pemandangannya mengagumkan. Waktu itu hari sudah cukup sore, namun kami ingin pergi berkeliling kota, jadi kami akan berkeliling pada malam hari. Kamar yang kami sewa ternyata cukup mewah, padahal itu adalah kamar yang paling murah. Kamar itu cukup luas, sama luasnya dengan rumah dengan 4 kamar. Jendelanya menghadap ke laut dan tampak palem jumeirah di sana. Suatu lokasi reklamasi yang berbentuk seperti pohon palem.
Fasilitas tersebut setara dengan harganya yang mungkin bisa menghabiskan 3 bulan gaji kami. Itu pula bayarnya sudah patungan 4 orang. Setelah beristirahat, mandi, dan beres-beres di kamar hotel, waktu itu tak terasa sudah jam 8 malam. Kami baru mau keluar jalan-jalan. Ketika di resepsionis tadi, meski hotel ini buka 24 jam, kita wajib melapor dan menitipkan kunci jika ingin keluar. Ketika akan melapor ke resepsionis itu berkata bahwa kami sebaiknya kembali ke hotel sebelum pukul 12 malam. Karena ada perbaikan kecil pada lift akan dimatikan ketika jam 12 malam hingga pagi. Resepsionis itu memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Meskipun ada tangga darurat, pasti akan repot jika kamar kami berada di lantai 100. Setelah itu kami pergi jalan-jalan, dan ternyata pada malam hari di Dubai begitu meriah. Lampu-lampu dari gedung-gedung tinggi itu terlihat keren. Saking asiknya kami jalan-jalan, tak terasa waktu sudah hampir jam 12. Kami sampai terlupa dan segera kembali di hotel. Sesampainya di hotel, waktu sudah lebih dari jam 12, dan ternyata benar, lift di hotel tersebut tak berfungsi. Akhirnya terpaksa kami menggunakan tangga darurat untuk kembali ke kamar hotel. Andre lalu mengusulkan untuk saling bercerita agar kita tak merasa jenuh ketika menaiki tangga dan kami setuju. Burhan pertama kali bercerita. Ia bercerita tentang seorang janda yang dahulu tinggal di dekat rumahnya. Awalnya kami semua mengira dia akan cerita mesum, tapi ternyata yang diceritakan membuat kami merinding. Cahyo selain pendiam, dia juga penakut. Ia menyuruh Burhan untuk tak melanjutkan ceritanya, tapi kami penasaran. Akhirnya Burhan melanjutkan ceritanya. Janda tersebut setelah kematian suaminya, dia tak pernah menikah lagi. Sudah hampir 10 tahun semenjak dia ditinggal suaminya, dia tak menikah lagi, padahal dia orang kaya. Janda udah tua, mana ada yang mau, kata Andre menimpali. Loh, janda tersebut masih berumur 30 tahunan loh. Dia dulu menikah muda dan orangnya cantik loh, kata Burhan. Janda itu nggak menikah bukan karena nggak ada yang mau. Yang mau sih banyak, tapi tiap ada orang yang berhubungan dengannya, gak lama kemudian orang itu meninggal. Awalnya sih kami menganggap itu cuma kebetulan, tapi kejadian itu berulang beberapa kali. Seiring berjalannya waktu, kami sebagai tetangganya udah pada tahu ada yang gak benar dari janda itu. Lagian janda itu gak kerja apa-apa, tapi bisa sekaya itu. Padahal dulu waktu masih sama suaminya, orangnya sederhana. Banyak yang bilang janda itu punya pesugihan. Dan pria-pria yang mendekatinya adalah tumbalnya. Dulunya banyak tetangga-tetangga yang lagi menduda, bahkan perjaka, rebutan ingin menikahi janda tersebut. Namun, setelah mengerti akan hal ini, banyak yang sekarang mundur. Sekarang banyak orang luar yang tak tahu ceritanya menjadi korban selanjutnya. Namun semakin lama janda itu jadi terkenal. Banyak orang sudah tahu dan bukan jadi rahasia lagi. Orang-orang sudah tak ada yang mendekatinya. Lama-kelamaan, ia tiba-tiba jatuh miskin. Rumah mewah yang ditempatinya dijual. Orang-orang mengira ia akan pergi dari kampung kami. Ternyata dia tetap tinggal mencari kontrakan dekat rumah lamanya. Awalnya pemilik kontrakan tak ingin menerima janda itu. Tapi ia nggak enak. Karena semasa janda itu masih kaya, ia banyak dibantu. Karena kontrakan tersebut kecil dan jadi satu dengan pemilik, penghuni rumah jadi sering bertemu dengan janda tersebut. Hingga suatu hari, anak laki-laki dari pemilik rumah itu tergoda dengan janda tersebut, dan mereka menjalin hubungan terlarang itu. Hingga akhirnya, keesokan harinya tewas. Pemilik rumah itu marah dan menuduh janda tersebut adalah pelakunya. Namun tiba-tiba, janda tersebut memberikan sejumlah hartanya untuk tutup mulut. Akhirnya kemarahan pemilik itu mereda. Selanjutnya, janda itu semakin melunjak. Meski warga sudah tahu akan rumor itu, janda tersebut semakin berani menggoda warga di sana. Ia menggunakan pakaian yang seksi dan suka berdandan. Banyak para pemuda yang tak kuat imannya yang tergoda dan tak peduli akan rumor itu. Tak lama kemudian, janda tersebut kembali kaya kembali dan bisa membeli rumah baru lagi. Namun warga sudah tak tahan dan merasa resah.
Seorang warga yang tak terima anaknya menjadi korban, ia mengajak warga-warga lain untuk membunuh janda itu. Hingga akhirnya warga membakar rumahnya dan membunuh janda tersebut. Namun, setelah kejadian itu, warga bukannya tenang, tapi semakin resah. Arwahnya gentayangan, ia terkadang muncul tengah malam dan menggoda tiap lelaki yang lewat di kampung kami. Pernah ada orang asing yang lewat di sana dan digoda. Keesokan paginya, lelaki itu terbangun di kuburan. "Wah, mau tuh aku kalau digodain janda," kata Andri bercanda yang memecah suasana seram cerita Burhan. Seru juga ya ceritanya Burhan. Dia emang pandai bercerita. Sekarang giliran Andri yang akan cerita nih, kataku. Tak terasa kami sudah sampai lantai 70. Tiba-tiba ada wanita yang melintas dari lantai bawah ingin naik menuju ke atas. Karena kaget dan gara-gara dengar cerita Burhan, sontak kami refleks, langsung lari naik ke atas dengan cepat. Tak terasa sudah lantai 95. Kurang 5 lantai lagi kita sudah sampai kamar. Karena capek, gara-gara lari barusan, kami tak melanjutkan cerita lagi. Lagian kami juga sudah hampir sampai kamar, daripada ceritanya terpotong. Lagi pula aku sendiri tak punya bahan cerita. Mungkin yang lain juga, memang cuma Burhan yang pandai bercerita. Ketika sudah hampir lantai terakhir, tiba-tiba Cahyo bicara. "Teman-teman, bagaimana kalau sekarang aku yang bercerita?" Ceritanya cukup pendek, namun sangat menyeramkan. Aku takut kalau kalian sampai pingsan mendengarnya. "Ya udah, cerita aja," kataku. Aku pun penasaran cerita apa yang akan diceritakan Cahyo. Meski penakut, keluarga Cahyo terbilang agak mistis. Keluarganya pun agak aneh. Aku juga merasakan cerita ini akan lebih menyeramkan. Cahyo pun menarik nafas dan mulai berkata, "Teman-teman, kita lupa tadi belum ambil kunci kamar di meja resepsionis." Jangan lupa like dan subscribe ya. Lihat juga video kami yang lainnya.